gitu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidupku Tuhan, selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Silakan ambil makanannya di situ. Oh ya, enggak penyembahan dulu. Ya Allah. Oke, selamat datang di konten kami Jemaat Nongkrong. Balik lagi kita nongkrong bareng nih dan bersama teman baru, nggak teman baru sih, dia udah pernah kita undang. Goblok. Ngambil kopi lagi nih, masih opening, ntar dulu dong. Oh iya. Lanjut. Bersama teman kita ajak nih karena mungkin dia Selama ini dia biasanya behind the scene. biasanya dia cuma duduk di situ, cuman daripada ayolah ikut aja gitu, kesian. Terus aku terkenal. Terkenal gara-gara pemain. Wah, Udah mulai. udah mulai. Bagus. Di sekolah minggu jangan begitu ya. Iya. Nanti sekolah minggu Emang itu artinya apa? Itu kata-kata yang saking suatu kejadian yang Iya. saking anehnya kita sampai nggak bisa mengatakan apa lagi gitu. nanti dia lagi ceritain Zakius dulu sampai naik apa namanya, naik pohon. Terus dia saking kagumnya jadi gitu. Ntar gitu. Dia mau bilang iblis jahat, kan iblis banget. Bahaya, jangan. Berarti kalian yang jahat. Nanti si Feb nyautin lagi. Woi. Oke. Selamat. Nah, dia udah menyempatkan diri untuk ikutan. Ya moga nanti kedepannya ikutan. Ini gitar lagi. masuk ini nggak? Enggak. Oke. Nah, Apain sih ini? ini kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Nah, cuman sekarang topiknya, kita kan udah banyak topiknya ya. Sekarang topiknya ini tentang agak serius nih. Iya, sekarang agak serius. Agak berat lah bisa Iya. dikatakan. Apa itu topiknya, Brian? Ini kok bisa banget harus itu? Kembali. Oh, Kembali. Gimik mulu, Anda komedi. Maaf, aduh. Komedi. Aduh, nih. Aduh. Kok gue minum gak keluar-keluar? Bukan dong. Salah dong. Dibuka dulu tutupnya. Dia responnya lama juga nih ya. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang worship. Worship. Tapi kita worship. Apa tuh worship? Nah, kita WORS. Nah, memang kalau sastra Inggris ditanya. jadi Worship, jadi pembahasannya bahasa tapi Inggris. bukan W, enggak, kalau sastra Inggris bukan WOR, bukan. Oke. W dong. Ini kayak gue tuh kelonggaran tuh keren deh. Jadi itu buat lihat tuh buat gue. Buat ini. Oh lu enggak ya? Oh, gitu. Oke, sebelum itu infonya sama loh. kita nih apa sih itu worship? Sebelum kita mulai tadi kita udah mewawancara berapa orang? Iya, cuman dari kita dulu. Dari kita dulu. Lihat dulu baru gimana? Enggak maksudnya Ini gimana definisi. sih kok kalian berantem berdua? Memang karena briefing sama lu doang, jadi gua enggak tahu apa-apa. Enggak, itu juga briefing sama dia bukan ngomongin ini. Apa ya maksudnya? Enggak maksudnya gimana? Enggak, jadi ya kan bilang dulu, bridging dulu worship itu apa. Oh. Enggak itu Gimana? nanti intinya. Enggak, sekarang aja. Ya, jadi worship itu yang kita tahu, worship itu kalau bahasa Indonesianya penyembahan. Ini tema umumnya dulu ya. Tema umumnya penyembahan. Nah, Bahasa kira-kira umumnya ya. penyembahan itu maksudnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, cuman kan pengertian kita kan pasti punya pengertian yang beda-beda kan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih kita udah wawancara beberapa orang ya minggu kemarin.
minggu ini maksudnya hari ini. Iya. Cuman kan tayangnya kan dari ini nih. Minggu kemarin kita udah tanya beberapa orang. Kira-kira jawaban mereka apa aja? Nah, kita langsung lihat nih. Worship. Menurut saya worship itu adalah rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan yang saya sampaikan melalui penyembahan kepada Tuhan. Itu menurut saya. Dan penyembahan kepada Tuhan yang benar-benar dilakukan dengan rasa Tuhan tuh kayak baik banget sama gue. Tuhan tuh luar biasa lah, dahsyat sama gue. Yang gue sampaikan lewat worship. Karena di dalam penyembahan itu, dalam worship itu sesuatu pasti terjadi. Asal dilakukan dengan benar. Worship itu nyembah Tuhan. Bisa dalam nyanyian, bisa dalam doa, bisa dalam ngobrol. Kalau menurut gue worship itu sikap hidup ya. Jadi nggak cuma tindakan sesaat tapi continuity, berkelanjutan. Worship itu adalah ungkapan hati seseorang atau pujian kita kepada Tuhan. Jadi yang keluar dari hati kita. Itu menurut saya pengertian yang paling simpel. Ungkapan hati. Menurut gue worship itu adalah bentuk kasih kita buat Tuhan, cinta kita buat Tuhan. Jadi kita dengan worship kita bisa menyampaikan hati kita untuk Tuhan. Udah. Menurut gue worship itu bukan cuma nyanyi atau cuma nyembah doang, tapi gaya hidup sih. Menurut gue sih worship itu ya. Ini gue udah mau kejar nih. Ini mau pulang nih. Menurut gue worship itu adalah suatu penyembahan yang memang dimana kita semua di gereja sih ngelakuin itu ya. Contohnya gue. Jadi kita menyembah Tuhan Yesus kita dengan lagu-laguan. Worship itu menyembah. Jadi harus menyembah dalam hati dan kebenaran kepada Tuhan. Menurut Daphne, worship itu panggil Tuhan. Menurut Faith, worship itu cara kita bersyukur kepada Allah atas yang diberikan. Worship itu saya selama kerja di gereja itu saya belum pernah tahu ya worship itu. Jadi kalau penyembahan itu kayak kita selalu menyembah kepada Yesus dan selalu kita berdoa di pagi hari dan di malam hari di waktu tidur. Oke, menurut Tapi aja nih. Ngomong apaan sih? Dwi, menurut lu worship apa, Dwi? Dwi, menurut lu worship apa? Itu apa? Ayo. Oke. Itu dia jawabannya tadi. Unik-unik jawabannya memang ya, Bray. Nggak ada salah ya. Nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Tapi tadi, dari video itu membuktikan terlihat sekali jangkauan kita belum luas ya. Iya. Ya GB Karanganyar lagi, GB Karanganyar lagi. Nggak ada salah, nggak ada benar. Iya dong, kan pendapat. Iya. Emangnya Mereka nggak benar. Gue buru-buru nih. karena saya kali ini susah beneran nih saya minum kopi dari tadi nih. Ya kan? Ini baru susah beneran. Ini nggak gimmick nih. Itu lu megangnya terlalu atas. Nah, udah. Oke. Jadi gitu ya menurut teman-teman ya. Ya, Gimana? gitu. Ada yang jawabnya tadi ada apa aja itu jawabnya, ada yang jawab Buru-buru. ada yang buru-buru, ada yang nggak tahu, Ada yang ya nggak ada yang nggak tahu. tahu, ada yang cuma tadi ada tuh apa adik kita dijawab Manggil worship itu Tuhan. manggil Tuhan gitu. Kagibun Shinto Jutsu, push Tuhan. Oke, menurut kita apa? Nah ini sekarang nih, sekarang kan tadi udah menurut teman-teman yang lain nih. Sekarang coba nih kita ngomongin menurut kita apa? Kita bahas ya sekarang. Kita bahas. Dan gue dulu. Dan kenapa kita mau ngebahas karena ini penting ya karena kan menurut gue tuh worship itu kan gaya hidupnya orang Kristen ya harusnya. Ya
ya orang Kristen lah ya. Kita kan berarti lu bukan orang Kristen ya? apa? Karena tidak. Kamu jangan ngejudge. Kamu nggak tahu kan kalau saya tidur di kamar saya. Wih, seminggu ini lu nginep ya? Iya. Gue nyembah gak? Tapi pengertian kalian itu penyembahan saat pertama kali tahu sama sekarang beda gak? Oh beda. Beda, pasti beda itu. Ya udah lu dulu. Maksudnya Sekarang lu jawab. dulu. Arif dulu. Dari A dulu, dari A. Oh iya. A. Oh gitu. B. B. A B B. Cuman Gue kan B dia B sama E. E. Oh ini duluan. Berarti dia terakhir. Gue terakhir. Oke, Ini tadi nanti gue. Wagyo. Wih, jauh banget ya Ju. Jauh banget wih. Jadi kalau gue, menurut gue tuh worship itu ya. Iya. Gitu ya. Nah ini dari definisi. Gue kan sempat baca-baca. Karena kan gue ikut apa namanya, ada salah satu lembaga namanya Proskuneo. Ya kan? Nah di situ gue sempat pelajarin. Nah Proskuneo itu tuh sendirinya tuh artinya itu penyembahan, bahasa Yunani ya. Gue lupa. Tahu. Memang kalau tidak dibayar, konsumsi pun dia sediakan sendiri. Tidak apa-apa. Daripada dia minta ke kita. Yuk lanjut. Bisa yuk. Jangan. Proskuneo gue lupa bahasa Yunani atau Ibrani. Pokoknya itu Proskuneo. Artinya adalah Yunani kalau Proskuneo. Yunani kan. Itu tuh seperti anjing. Enggak usah ngatain orang dong. Biasa aja Enggak, ngomongnya. gua Anjing Depan lu. ini ada orang. Enggak, lu kok gua ngomong anjing lu berasa dikatain. Enggak kan lu ngomong di sini. Oh iya. Seperti Bisa, yuk. anjing. Fokus. Itu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kan kita kan gue emang ngeliat sendiri kalau gue kan punya anjing tuh, ya kan. Dia kalau misalnya gue datang dia tuh kayak tuh dia pengen banget nyambut gue. Nah jadi penggambarannya adalah worship. Dia bukan dalam hati pergi lu gitu Oh, bukan. siapa tahu kan pergi anjing lu. Ayo dia anjing ngatain gue anjing gitu. Nah cuman pengertiannya bahwa bagaimana kita tuh menantikan apa namanya sosok Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi ya kalau dalam kegiatan kan kita tuh kan sering doa, kita penyembahan yang sering kan penyembahan ini kan Bentuknya haleluya gitu syikiro. Ya gitu-gitulah ya kan, beda-beda orang-orang kan. Iya. Beda-beda. Oke. Kita sepakat cara orang penyembahan beda-beda. Nah, dari situ gue kayak saat kita melakukan itu kita harus seperti mempunyai perasaan untuk merindukan sosok Tuhan gitu, kayak aduh Tuhan gue butuh lu, Tuhan gue sangat mendambakan gitu, seperti itu kalau pengertian gue. Dan Jadi menantikan ya. Iya, menantikan gitu sih. Waktu itu gue sempat denger sih dia ada yang lagi worship gitu, dia kan nyanyi kan. Biasanya kalau worship leader kayak gereja karismatik kan ngajak jemaat, ayo mari kita nyanyi bersama-sama Tuhan. Tuhan disuruh nyanyi juga. Tuhan suruh nyanyi juga. Tuhan suruh nyanyi ke siapa dong? Nah itu salah satu bentuk dia punya hati. Itu siapa tahu Tuhan suka lagunya. Jadi dia mau nyanyi. Benar. Emang nggak boleh nyanyi? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada yang bilang salah. Oke. Cuman kan gitu. Oke, berarti ada Arif gitu ya. Bagus. Benar itu menantikan, benar ya, benar. kan lu B. Kalau gue worship itu ini setelah perjalanan ini ya dari gereja dulu. ke sini. Iya, dari gereja dari gereja ke sini gitu. Lah kok bener? Perjalanan dari dulu gue kenal sampai sekarang ya. Worship itu komunikasi sih. Maksudnya kan kita berhubungan nih sama pencipta gitu kan. Berhubungannya kan bukan cuman berhubungan kayak yaudah gue ngejalanin ritual agama, tapi kan kekristenan itu kan hubungannya dalam kan, lebih dari itu gitu kan, kayak bapak sama anak gitu kan, sahabat juga kan, bapak kan Tuhan kan menyebut kita juga sahabat dan bapak dan anak gitu kan. Jadi worship itu komunikasi sih, selain kita mengucapkan juga kayak kita ya menantikan juga, terus kayak kita pengagungan juga, tapi mungkin di situ ada hikmat juga, jadi kayak Tuhan ngomong juga gitu, jadi itu komunikasi sih. Dua arah lah ya, berarti dua arah. Hikmat juga gitu kan. Terus gitu. Jadi ketika lu worship pun Allah seperti ngomong juga gitu kan, bisa berbicara gitu. Berhubungan, berarti kita tujuan worship berhubungan
sama Tuhan. Iya. Jangan ke gereja Kayak dua arah. malah berhubungan. Gitu. Oke, bagus. Ya udah. Makasih. Jadi gitu aja untuk hari ini. Ya udah gue tutup beneran gue. Tutup aja langsung. Ya lu. Ayo. Jadi dulu kalau Brian Sukianto. Kalau menurut gue sih gini teman-teman nih. Jadi menurut gue gini. Itu kaki lu doang. Nggak kelihatan doang. Kelihatan kaki doang ya. Kalau gini kita nggak usah ini tahu, kita nggak usah respon. Ini kalau lucu. Lanjut. Jangan gitu dong. Biar mati gaya ya, biar mati gaya. Nomor sih. Oh, enggak rekam sih gua hajar. Udah. Masih. Sebenarnya worship itu artinya emang luas sih sebetulnya. Tapi kalau salah satu intinya worship itu penundukan diri Benar. kepada Allah sepenuhnya gitu. Jadi ketika kita dalam satu ibadah kan kita menyembah, mengagungkan, memuliakan Allah gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu dalam kehidupan, yaitu sebenarnya kita ketika kita melakukan kehendak Allah, sebenarnya kita sedang menjalani worship itu. Kata worship pertama kali itu kan, kenapa lu tadi begini? Kalau tidur tiba-tiba di sini pas bisa. Kalau berempat dia bingung, makanya nanya tuh. Kalau di Alkitab tuh pertama kali kata worship tuh di Kejadian pas Abraham tuh disuruh menyembelih anaknya. Itu kan menurut gue benar worship tuh. Jadi maksudnya kayak waktu gue sharing ke lu tuh. Jadi maksudnya gini loh, kalau ketika Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya gitu ya. Maksudnya apa gitu kan? Ishak itu kan sebetulnya adalah Ishak. Ya Ishak namanya Ishak bener kan? Iya bener. Enggak lucu aja, biasa gue ngomong aja Ishak gitu. Ishak. Gue tadi udah nggak mau ngomong. Ishak. Oke. Ishak itu kan sebenarnya kebahagiaannya Abraham gitu. Yang terbaik yang Abraham punya, yang Abraham nantikan. Tapi ketika Tuhan meminta itu dan Abraham rela memberikan yang satu-satunya kebahagiaan. Istilahnya kebahagiaan setelah Tuhan tuh kan Ishak lah buat dia gitu. Dia mau mempersembahkan itu, mempersembahkan kebahagiaan dia untuk Allah, untuk kehendak Allah. Nah itu sebenarnya benar-benar worship gitu, penundukan diri kepada Allah sepenuhnya jadi gitu. Nah, tapi gua sepakat sih sama itu bahwa tadi kan ada yang lu bilang bahwa worship itu sebenarnya kita menjalankan hidup kita sehari-hari aja itu sebenarnya adalah bentuk penyembahan kita kan. Jadi ya menurut gua agak percuma memang kalau misalnya ya kayak tadi kita mendambakan. Jadi tadi kita menurut gue kita sinkron itu semuanya, pengertian gue, pengertian kita belum kenal sebelumnya ya. Kita belum kenal sebelumnya nih. Kita nggak pernah di setting. Nggak ada rekayasa gitu. Jadi pertama kita menantikan dulu nih. Ya kita menantikan, terus kita sudah menantikan kita berhubungan. Abis itu kita membuktikannya dengan gaya hidup kita. Bisa gitu ya. Emang kalau Kristen tuh bisa disambung-sambungin. Pasti ini karena ada gue tau. Kenapa? Jadi bagus nih podcast. Oh gitu, kalau nggak ada lu. Tapi yang diundang lu dikit yang nonton. 100 orang lumayan. Tapi memang laki-laki tidak baik seorang diri memang itu ditulis. Nanti gua cut lu berdua aja ya. Nah. Lanjut. Nggak, yaudah, maksudnya kayak bahwa berarti dari pengertian, mungkin yang dari tadi pengertian yang kita lihat tadi ya, itu sebenarnya itu juga berhubungan semua. Dan menurut gua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi yang tidak sombong ketika worship nggak boleh buru-buru ya. Bagaimana itu pas? Nah, tapi itu bener loh. Apa? Worship nggak boleh buru-buru, tapi dia buru-buru. Nah, itu kan contoh yang salah. Iya, contoh yang salah maksudnya. Kalau dia kebelet? Loh, bukan. Ya bisa ke toilet dulu. Enggak, dia udah nonton lu yang buru-buru. Belum. Yang mana ya? Nanti ada. Nanti lu nonton aja. Ceritanya kan dia udah nggak apa-apa. Oke, roaming baru. Jadi gitu, maksudnya kita tuh sering bahwa gara-gara kita mempunyai satu pengertian dan kita nggak open minded gitu ya, jadi kita penyembahan kan ya berarti kita datang ke gereja, kita menyebut nama Tuhan, kita merindukan hadirat Tuhan dengan kita datang ke gereja. Padahal nggak itu doang. Saat kita ingin menyembah berarti ya itu juga benar ya, datang ke gereja, kita nyembah, kita bermazmur ya, tapi nggak cuma sampai situ. Kita nggak sampai di dalam gereja, tapi saat kita keluar gereja, bagaimana cara hidup kita gitu, bagaimana kita bekerja gitu, itu juga salah satu bentuk penyembahan gitu. Nah, biasanya ini dan ini satu lagi, dan gue aman, orang yang penyembahan itu biasanya nggak ngejudge.
Oh iya. Nah itu yang sering tuh, penyembahan. Terus ngejudge, ini mah bukan penyembahan, itu bukan penyembahan. Nah itu. Ini yang gue bahas. Jadi kan mungkin ketika kita lihat kan gereja itu kan tidak bisa dipungkiri banyak gitu ya. Walaupun sebenarnya kadang malas juga ya udah ngomong Kristen, agama lo apa? Kristen apa? Nah, iya. Tapi emang ya pada kesannya emang premium gak sih Spotify? Tidak bisa masih trial. Iya. Masih ada iklan skip trial tuh pakai 5 kode detik. lagi, kode Grab. Tapi emang tidak bisa dipungkiri kan Kristen itu banyak ya. Jadi dalam latrianya gitu, dalam penyembahannya juga bisa beda-beda. Iya. Kulturnya ya, Nah, caranya. tapi kalau menurut gue ini sebenarnya kita udah bahas juga waktu itu ya. Ketika sebenarnya intinya emang kembali ke pribadi masing-masing, tapi satu tidak boleh menjudge yang lain itu menyembahnya tidak lebih menyembah daripada yang satunya lagi misalnya gitu. Dan sebaliknya. Dan juga menurut gue dengan apapun tanpa musik pun ya itu ya menyembah nggak masalah ada musik atau enggak gitu, nggak masalah ada lampu atau apa ya nyembah aja gitu. Iya, kalau emang lu dasar mau nyembah, mau ibaratnya kan lu mau ketempiang juga tuh bunyinya gitu kan, lu ya tetap fokusnya tuh ke Tuhan gitu. Dan apa ya, gue walaupun gue jujur ya, kalau gue tuh memang gue kan kita nih ya, atau beberapa dari kita kan karismatik lah ya, maksudnya di gereja karismatik kan maksudnya terbentuk gitu ya. Iya, Seringnya dulu karismatik. Gue jujur aja, gue tuh lebih suka. Jadi kalau mau tahu kan Lia karismatik, gue ortodoks. Dia gereja setan nih terakhir. Bukan. Kayaknya setan nyembah gue justru. Nyembah toge kayaknya. Setan nyembah dia. Setan nyembah gue. Ampun, udah pusing dia. Nggak, jadi apa namanya, gue kalau ditanya selera ya, bukan masalah gimana, ini gue lebih kalau apa gimana? Dari tadi motong mulu. Iya. Udah podcast perjalanan berapa lama kita nggak pernah ketemu nih masalah ini nih. Ntar kita 5 menit bentar kita bisa yuk lanjut. Oke, jadi maksudnya apa kan lupa. selera. Ya, gue selera. Gue tuh butuh kayak butuh apa ya, alunan musik, string, suasana yang apa ya, syahdu gitu. Kusyuk. Nah, butuh musik yang oke, karena ya mungkin ya gue terbentuknya seperti itu. Nah, tapi gue bukan tipe orang yang kalau misalnya kalau nggak ada musik tidak bisa nyembah. Nggak bisa nyembah. Nah, itu bukan karena itu ya. Iya. Karena itu. Jadi bisa atau nggak bisa tetap bisa. Cuman kalau ditanya selera, kalau ditanya mau milih yang mana gitu. Kalau gitu. bisa ada musiknya. Tapi emang sebenarnya nggak ada yang salah sih ya tentang itu, penyembahan kan gaya hidup ya. Ya kan salah, yang penting ya nyembah gitu. Yang penting nyembah gitu, bukan saat lu nyembah tapi ternyata malah main handphone gitu kan. Yeah. Juga main handphone aja kita nggak tahu kalau dia ternyata apa namanya lagu. dia lirik lagunya dari handphone. Ini kan dia tuli gitu. Kita nggak tahu. Gitu ya. Dan juga menurut gue ya, ketika nyembah itu, namanya nyembah itu kan mengagungkan yang disembah. Jadi kalau gue tuh maksudnya apa? Ketika nyembah tuh bukan ngerasa diri keren, malah kalau menurut gue. Apa? Ketika nyembah nih, udah nggak merasa diri keren gitu. Maksudnya iya, maksudnya ya emang hanya dia yang diagungkan gitu. Udah nggak ngeliat gue kerennya begini gitu misalnya kayak gitu ya. Walaupun mungkin Anda keren ya, maksudnya ketika masalah gini kan misalnya gue main musik gitu, main gitar, tapi gue nggak menganggap diri gue kayak keren atau gimana gitu, karena ya namanya worship itu yang diagungkan, yang disukai itu yang disembah, bukan. Jadi malah kita sebagai penyembah tuh ngerasa kayak kita tuh bukan apa-apa gitu sebetulnya. Dan itu kan maksudnya, ini kan pengagungan kan maksudnya keluarnya kan biasanya dari kata-kata kan. Nah, menurut gue kalau misalnya kita mengungkapkan pengagungan kita, tapi kayak kita mau memuji seorang nih, tapi kalau kita nggak tahu apa yang dia perbuat, menurut gue juga nggak bakalan keluar sih. Jadi, iya betul. Jadi kayak harus ngalamin sendiri gitu loh. Yeah. Kan misalnya kita bertiga nih lagi menyembah, lu yang dipikirin apa? Kebaikan Tuhan kan. Yeah. Kayak apa yang Tuhan lakuin gitu kan, kayak mungkin sehari-hari atau ya pengorbanannya dia gitu kan. Nah itu kan bisa keluar kalau kita ngalamin dan kita kayak bukan melihat sih, bukan kan dulu nggak ada yang melihat, maksudnya ngelihat apa yang Tuhan lakukan buat kita gitu kan. Kadang
mungkin ya kayak gitu. Menurut gue kadang mungkin misalnya menyembah nih terus dia diem aja gitu, mungkin diem aja sih emang nggak berarti dia nggak menyembah ya, tapi kalau coba kita kayak koreksi juga gitu, apakah kita benar-benar menyembah kalau kita diem gitu kan. Yeah. Kadang kan kalau dengan kita ngomong itu bisa bantu kita konsentrasi gitu nggak sih? Iya, diem-diem. Tadi kan ada juga kan yang ngomong kayak pengungkapan rasa sayang kita kan. Iya. Nah, harusnya kan harus diungkapkan. ini juga berarti kan intinya kalau ketika nyembah itu harus mengenal dengan siapa yang kita sembah. Ya, itu juga. Makanya habis nyembah, biasanya firman Tuhan. Dengarkanlah. Iya. Dengarkanlah. Terima. Jangan nyembah. Jangan deh. Jangan. Tapi itu koreksi kita. Koreksi. Jadi ya jadi benar harus mengenal siapa yang kita sembah dan gitu. ini mungkin ya gue nggak tahu ya, gue ada beberapa mungkin WL nih ya, mohon maaf nih ya gue nggak tahu, cuman menurut gue tuh gue agak terintimidasi, bukan gue sih yang terintimidasi, maksudnya gue ngeliat kayak ada beberapa teman gue yang sebenarnya tuh ya dia tipe worshipnya tuh ya memang diem, jadi saat penyembahan orang bermazmur dia diem, dia mau fokus. Tapi kan kadang WL karismatik, ayo jangan ada yang berdiam diri, jangan ada kalau dia lagi sakit pinggang ya kan kasihan, sakit gigi ya, iya, ayo kita loncat buat Tuhan ya? Kalau ternyata kakinya kesemutan, maksudnya gimana nih kan ya, maksudnya nggak ada yang salah ya, mau worship lu diem, lu mau worship lu menari-nari mungkin kayak Daud gitu ya. Dan nyembah itu nggak mesti nyanyi, dan nyanyi itu bukan selalu nyembah gitu. Iya. Nyembah itu ya lu bisa ungkapkan ketika lu berdoa, maksudnya nggak mesti lewat nada-nada juga gitu. Nggak harus bernada gitu ya. Iya. Saat lu ngomong juga itu penyembahan lu gitu. Iya, ketika lu misalnya lu bilang kemuliaan bagi Tuhan gitu, itu lu sudah menyembah dia kan sebetulnya. Dan oh ya sama ini gue tadi mau menanggepin omongan yang tadi, saat kalau bisa tuh kita jangan sampai saat kita nyembah Tuhan itu diagungkan, terus kita juga malah berasa keren, jangan gitu kan. Tapi ya itu tidak itu kalimat itu bukan untuk ngejudge teman-teman jadi malah nggak mau keren. Oh iya, nanti maksudnya bukan jadi lu apa kayak gembel jadi gitu, gembel. Gua ke gereja, yang penting hati Tuhan diagungkan. Terus pura-pura terus jadi orang kaya gitu ya. Baimu. Woi. Dia kan nggak ke gereja. Bukan maksudnya konteksnya ini gembelnya. Gembelnya. Bukan gerejanya dong. Sumpah ini kita aja yang gembel pengen jadi kaya. Baimung nih kaya malah mau jadi gembel. Itu orang udah nggak tahu lagi cara. Ya doakan supaya kita juga bisa kaya terus mau jadi gembel lagi. Nah ya pokoknya intinya itu ya. Itulah kira-kira. Worship ya. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Ya. Sebenarnya cukup serius berarti hari ini ya. Cukup. Ya. Untung ada Lia. Iya. Waduh. Coba kalau nggak ada Lia. Konyol-konyolan doang. Ya itu. Tunggu tadi kan ini ya. Apa? Itu kan. Nah jadi memang sekarang yang ini gimana? Tadi kan tentang pengagungan. Nah tadi ada yang jawab juga kan yang tentang kayak worship itu perbuatan. Gitu. Ya itu maksudnya gaya hidup kita. Ya, itu. Dan yang tadi. Nah, menurut lu apa yang contohnya tuh kayak gimana gitu? Menurut gua adalah perbuatan. Worship itu yang masalah sehari-hari ya, ini di sehari-hari. gereja, Ya itu sebenarnya yang paling gampang ya nggak ngejudge. Nah, ini yang paling sering dan gue juga masih mengevaluasi diri gue. Ini konteksnya di gereja ya. Saat lu di gereja, lu lagi worship yang bermazmur gitu lah kalau gitu. Ada musik salah. Nah itu kan gimana sih? Nah itu menurut gue termasuk ngejudge tuh. Karena kan worship itu antara hubungan sama Tuhan, mau suasananya gimana sih. Walaupun memang gak menutup kemungkinan itu suka ngeganggu gitu. Terus ada juga selain itu worship di gereja, pelayanan ngelihat, wah kok singernya pakai baju robek-robek, celana robek-robek, nggak bener nih, mau saya tegur nih. Terus yang dilipat digantungin gitu kan, ditegur. Menurutku ya itu harusnya nggak ngejat ya, saat Anda bisa kembali ke gerejanya aja. Kalau kalau merasa terganggu itu ya jangan ke gereja itu lagi aja udah. Iya sih. Harusnya ada yang pindah gitu kan. Karena gitu. Tapi maksudnya yang lebih ke perbuatan. Iya, maksudnya perbuatan kita itu maksudnya apapun kita tuh nggak boleh ngejudge lah. Lebih kayak itu salah satu contoh dari banyak contoh. Sama ini tahu, kalau misalnya ini kadang jadi evaluasi gue juga sih. Kalau misalnya jadi kan kalau misalnya kayak di gereja nih ya, atau penyembahan siapalah yang memimpin, kadang tuh kita suka subjektif gitu. Iya.
kadang karena kita tahu dia udah goblok. Misalnya, nggak ini misalnya. Ini lu yang di briefing nggak ngerti itu lu, bukan gue. Ya Allah. Ini misalnya, oke, dosa lain. Misalnya kita tahu nih dia. Nih hidup gue di sini nih, buat rem dia doang nih. Misalnya dia. Orang bener nggak punya otak. Misalnya dulu deh guys. Denger dulu. Ih, kampret. Maksudnya kita tahu nih WL, ya kan? Kita tahu dosanya yang orang lain belum tahu. Bukan. Aduh. Enggak, ini misalnya. Enggak usah di. Yang gue pikir. Iya. Misalnya Kenapa jadi? Bisa skip yang ini gak? Ntar dulu nih. Kita tahu nih WL. Ya mungkin masa tadi lu yang ngomong duluan. Enggak, yang itu tuh. Langsung ganti. Enggak, misalnya kita tahu kesalahan dia, mungkin dia pernah yang ringan-ringan aja. Enggak, intinya semua manusia berdosa. Lu mau gimana pun ya berdosa. Iya. Maksudnya ntar dulu ini biar gue lanjutin nih. Maksudnya contoh biar diperbaiki gitu. Iya. Jadi contohnya kita tahu nih dia suka ngelanggar lalu lintas. Yang tahu kita ngeliat nih suka ngelanggar lalu lintas nih. Terus dia jadi WL. Terus dia kok Tuhan seperti nggak hadir ya kalau dia WL. Nah, padahal itu bukan karena Tuhan nggak hadir, karena subjektivitasnya kita. Iya. Gitu. Mungkin nggak, aku mau nanya tadi perbuatan. Jadi kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita misalnya memiliki keinginan daging, tapi kita memilih keinginan daging, instead of melakukan itu, kita memilih untuk melakukan kehendak Allah. Menurut gue itu sebenarnya kita sedang worship, karena itu daging lu tuh dibakar gitu. Kayak lu tuh mempersembahkan korban bakaran gitu, yang lu persembahkan kepada Allah gitu. Menurut gue itu lu sedang worship menurut gue. Perbuatan itu maksudnya dalam perbuatan gitu. Nah, cuman kalau yang gue ambil ya, berarti yang ini gue agak merangkum ya. Maksudnya intinya bahwa adalah worship itu tuh apa yang kita lakukan. Gue lagi ngomong serius, ini beneran nggak ada. Iya. Nggak lagi bercanda, tadi lu nggak timpalin nih. Emang tadi lu lagi bercanda. Lagi bercanda dia, maksudnya lu ambil apa? Gue ambil psikologi, nggak lulus. Prof Yohana, mohon maaf. Udah nih. Waktu kita udah. Oke, overtime nya. Jadi kalau gue ini gue ya, mungkin teman-teman punya punya rangkuman sendiri. Cuman yang pertama, silakan Bung Sulhan. Nah, jadi kalau gue ngeliat bahwa kan pada intinya adalah worship itu balik lagi ke bagaimana kita menjalankan hidup, ya kan. Berarti apapun yang lu lakuin, apapun yang lu pikirin itu tuh seperti untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya lu ternyata suka ngatain orang, lu suka mikir jorok, lu suka nonton bokep, ini kayaknya dosa-dosa gue. Lu suka ngejudge orang, berarti itu semua yang lu lakuin ke Tuhan, gitu. Jadi ya oke, lu worship nih, ibaratnya nih, lu suka jahat, lu suka bohong, lu suka mencuri, lu suka mengucapkan saksi dusta. Pokoknya lu yang jelek-jelek gitu kan. Tapi lu hari Minggu ke gereja, ibadah, merindukan Tuhan. Oke, lu ngelakuin itu. Nah, tapi dari banyak yang lu lakuin, lu udah banyak juga ngelakuin hal yang buat Tuhan tuh sedih. Ya jadi menurut gua, ya Tuhan sih tetap sayang gitu ya. Cuman ya maksudnya apakah dari lu ingin memberikan yang seperti itu ke Tuhan? Jadi worship tuh, kalau yang gua rangkum, ya hidup kita ini adalah penyembahan, dan apapun yang kita lakuin itu adalah bentuk penyembahan kita, kualitasnya kayak gimana. Jadi menurut gua, untuk bisa worship yang benar ya kita harus meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Itu menurut gue. Belum penutup. Enggak, penutup dulu dong. Enggak, ini mumpung ada Lia, justru lu penutup. Enggak, gue paling nambahin aja sih. Misalnya kan kita nggak mungkin nggak ngelakuin kesalahan. Yang penting itu kejujuran sih. Saat melakukan, maksudnya saat menyembah, saat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita udah salah nih kan, kita nggak ada yang tahu ke depannya, terus kan manusia gitu kan, kita kan masih ada tumbuhnya gitu. Jadi kalau ada kesalahan, dan bukan berarti kayak pas datang pas menyembah Tuhan dalam konteks berdoa gitu ya, secara pribadi ya jujur aja gitu kalau emang lu udah salah gitu. Iya, jangan bukan yang nggak menerima kan. Iya, jangan udah lu ngelakuin dosa satu,
nggak layak, malah nggak ngelakuin lagi yang bagus-bagus. Itu tuh yang sering Menurut terjadi. gue itu lebih dari kalau udah jujur gitu, menurut gue itu udah penyembahan yang another level sih misalnya. Udah jujur sejujur-jujurnya gitu. Udah jujur li. Udah jujur Iya. li. Jangan apa namanya, Honestly. emang kecepatan. Oke. Oke, kita tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah. Nggak apa-apa, lanjut dong. Bridging lu malah ketawa. Terima kasih buat teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau berpendapat. Pak Herman, Bu Sri, dan tukang gado-gadang jadi. Kita pakai gitu. Dan balik lagi, kita harus ngomong bahwa ini hanyalah pendapat kita. Kita tidak menggurui, kita tidak selalu benar. Buat teman-teman yang pengen kasih masukan ke kita, ada di deskripsi, ada di sosmed kita masing-masing. Dan boleh komentar di bawah juga. Dan kalau bisa like dan subscribe dan share ke yang lain yang kira-kira membutuhkan video ini ya. Sponsorin. Nah, ini gue belum bayar lagi kan. Malam-malam aku sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yo.